Arnold, Sylvester Stallone, Jason Statham, Antonio Banderas, dan Wiro Sableng. Mereka adalah para aktor yang memiliki kemampuan bela diri cukup tinggi dan sudah malah melintang di dunia perfilman yang sangat dikenal sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dan di film ini kita akan memahami arti sebuah buku, betapa pentingnya buku untuk dibaca, bukan untuk dilipat-lipat dan disobek-sobek. Sehingga tanpa basa-basi di awal, kita langsung aja menuju ke LKP, lokasi kejadian perkara. Hei, Dilse kya bagale, sejam tu Dilse. Kisah akan berfokus pada seorang pria yang bernama Frank, yang saya yakin kalian juga sudah tahu siapa orang ini, di mana sekarang ini dia berada tepat di warkop atau di warung kopi, sehingga dia pasti akan memesan secangkir kopi. Coffee. Duduk diam, tenang, dan tidak melakukan apa-apa kecuali perilakunya yang tampak seperti orang yang sedang konsentrasi, memfokuskan pikirannya entah apa yang sedang diidam-idamkannya di tempat seperti ini. Dan ternyata benar saja, saat semua di ruangan ini suaranya berhasil terekam dan terkoordinasi satu titik di telinganya, tiba-tiba ya, masuk tanpa permisi dan menghajar orang ini sampai babak belur seperti ini. Dan apakah sebabnya? Dari sinilah awal mula persoalannya. Before you rush to judgment, let's rewind a bit. Tepat 1 tahun yang lalu, kita diperlihatkan Frank yang sedang dihubungi oleh anak dan istrinya yang masing-masing bernama Olivia dan Susan. Di mana Olivia ini sangat mengharapkan Frank untuk datang melihatnya menarik sebuah pentas sekolah yang akan diadakan sesaat lagi. Akan tetapi ada saja halangan kesibukan pekerjaan, sehingga ketika dia baru saja akan menuju ke garasi mobilnya, tiba-tiba ada orang yang datang dan menemuinya dan katanya ingin berbicara sebentar. Frank, you got a minute? Harapan tak kunjung datang untuk disaksikan oleh sang ayah dan akhirnya pun sirna. Kondisi cuaca yang tidak mendukung serta kemacetan di sepanjang jalanan, sehingga saat Frank tiba di lokasi semua bangku-bangku pada mulai kosong dan Olivia Susan pun tak tahu kemana. Sadar akan kesalahan yang sudah diperbuatnya, dia pun mencoba menghubungi sang istri, tetapi ternyata HP sang istri tidak aktif, sehingga dia memilih pulang ke rumah untuk langsung meminta maaf di sana. Namun ternyata Olivia dan Susan belum juga pulang ke rumah, dan itu sangat membuatnya sangat khawatir. Hingga pukul 11:30 malam, ketika penantiannya sudah benar-benar di puncak kegalauannya, tiba-tiba ada beberapa polisi datang dan yaps, ternyata istri dan anaknya sudah ditemukan dalam keadaan tewas mengenaskan di tempat pembuangan sampah, yang kemudian membuat Frank sangat terpukul dan hanya bisa memanggil-manggil anaknya yang tak akan pernah pulang lagi ke rumahnya. Seusai pemakaman, tepat di sebelahnya ada seorang kakek-kakek yang ternyata mertuanya sendiri yang bernama Jeff, tetapi kita panggil saja kakek. Sang kakek ini pun marah, jengkel, dan tidak menerima atas kematian anak dan cucunya, yang menurutnya semua ini disebabkan karena ulah keegoisan si Frank sendiri. Sebagai seorang pengacara yang tamak dan hidupnya hanya membebaskan para penjahat ini, selalu ingin dituruti kemauannya, tetapi tidak pernah memperhatikan keluarganya yang sangat dekat di dekatnya dan jelas-jelas membutuhkannya. My daughter is dead, and my granddaughter, I never want to hear your voice again. Dan sudah jelas dipastikan jika hati dan pikiran si Frank sekarang ini hancur berkeping-keping, ditambah dengan beberapa nasihat dari mertuanya tadi, yang menambah suasana perasaannya bercampur aduk melayang-layang seakan-akan berada di tengah-tengah pusat ledakan bom atom Hiroshima. Dan keesokan harinya dia menuju ke kantor petugas tempat, di mana di sana dia akan menemui seorang petugas yang bernama Bill, dan ini parasnya. Maksud menanyakan perkembangan kasus kematian anak dan istrinya, tetapi kemudian Bill mengatakan jika tak ada bukti yang kuat selain hanya potongan serat keemasan atau benang kuning yang ditemukan. Dan satu lagi, tidak ada hanya saksi yang menguatkan kecuali hanya jika mereka bertanya pada orang di sekitar lokasi, yang ternyata lokasi tersebut juga terkenal dengan para mafianya. Dan itu jelas akan sangat sulit dijadikan sebagai saksi dalam kasus ini. It's confidential. It's police business.
Tetapi Frank yang sudah sering malam melintang di dunia kriminal penjahat hukum sebagai seorang pengacara, dia sudah memiliki feeling bahwa semua ini hanya sia-sia sebab petugas ini hanya akan banyak bicara di sini sementara para penjahat di luar sana akan berkeliaran di jalanan. Sehingga dia pun pergi meninggalkan kantor tersebut meski tetap memberikan harapan besar pada si petugas tempat. Dan sesaat sebelum meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba seorang petugas masih sempat menanyakan gimana keadaannya yang jelas-jelas sudah terbukti pasti akan parah dan sudah sangat hancur sekali. Dan selanjutnya mereka berdua akan bertemu kembali di lokasi yang berbeda. You okay? Frustasi, merasa dirinya sudah tidak berarti lagi, bahkan selera menjadi pengacara pun menghilang, dia pun memutuskan untuk masuk ke ring tinju ilegal dan itu dianggapnya sebagai bentuk penebusan dosa yang diperbuatnya selama ini. Meski hanya luka-luka yang didapatnya, tetapi itu dijalaninya dengan sepenuh hati sampai suatu ketika seorang datang melerainya, di mana jika orang ini tidak datang tepat pada waktunya, kemungkinan besar dia akan wafat. Dan ternyata orang itu adalah seorang petugas yang pernah ditemuinya di kantor sebelumnya yang ternyata bernama Trude. Tetapi kita sebut saja dengan Rudy untuk memudahkan. Di tengah-tengah perbincangan mereka, si Rudy yang sempat menasihati Frank ini untuk tetap berpikiran sehat, positive thinking, dan berhenti menyalahkan dirinya atas musibah kemarin, tiba-tiba dia mengatakan jika kasus kemarin itu sementara ditunda, sebab kasus lama dan berat ditambah tidak adanya bukti yang kuat sehingga harus dipending dulu untuk sementara waktu. Frank yang telah berharap banyak kepada Bill yang ditemui kemarin ternyata selama ini hanya membuang-buang waktunya dan seakan-akan dipermainkan sehingga dia pun sangat marah dan segera meninggalkan tempat tersebut untuk kemudian pergi menuju ke rumahnya. Kebetulan rumahnya tidak terlalu jauh dari lokasi tersebut. Di tengah perjalanannya menuju ke rumah, ada seorang perempuan berusia sekitar 13 tahun yang mencoba merayunya dan menawarkan sesuatu yang paling berharga di dunia ini. Tetapi untunglah si Frank yang sedang frustasi ini masih bisa menahan hasrat godaan, cobaan, dan terutama siksaan api neraka di akhirat. Sehingga dia pun menolaknya, tetapi kemudian entah ada hubungan apa di antara keduanya, tiba-tiba. You could do anything. Yaps, pria yang keluar dari mobil ini datang-datang dan langsung menghajar wajah si Frank, tetapi untunglah kemudian dia berhasil membalas kembali pukulan orang tersebut, sebab sebelum teman-teman si pria ini datang membantunya, Frank tidak menyadari jika si pria tadi masih menggenggam pisau yang akhirnya berhasil tertancap tepat di paha kaki kirinya, sehingga akhirnya segerombolan tadi pergi membawa si wanita tadi tak tahu kemana, dan akhirnya Frank tanpa sadar mengambil sebuah buku untuk menutupi lukanya. If I would have been listening at all. Tak lama kemudian datanglah polisi ke TKP dan Frank sudah berhasil melarikan diri ke sebuah tempat dekat lokasi kejadian tadi, dan alangkah terkejutnya dia setelah melihat buku tersebut yang berisikan kata-kata bijak dan berhasil merasuki otaknya dan langsung merubah mindsetnya yang kemudian membuatnya semakin percaya diri dan bangkit dari rasa jenuh, galau, frustasi serta kehancuran yang diratapinya berbulan-bulan selama ini. I had been punishing myself for their deaths. Finding the book was a sign. I had been punishing the wrong person. Dan inilah tampilan Frank yang sekarang, di mana dengan sebuah buku bisa merubah dirinya seutuhnya. Dia sadar jika penderitaannya selama ini bak seperti orang yang sedang marah mengambil aspal panas untuk melempar orang lain, tetapi kemudian dia sudah terbakar duluan. Dan puncaknya ketika ilham itu datang kepadanya, perkataan tak merubah apapun tetapi tindakan akan merubah segalanya. Sehingga jiwa lakinya bangun, bergejolak, menyala-nyala, meluap-luap dalam dada, dan akhirnya sumpah pun terucapkan. Beberapa hari kemudian, Frank mendatangi dan menelusuri sekitaran LKP, lokasi kejadian perkara, di mana pada saat yang sama dia baru sadari ternyata indera pendengarannya semakin tajam setelah sumpahnya kemarin. Dan tepat saat dia melihat sebuah kontainer mencurigakan, dia pun masuk ke dalam melihat dan mencari sesuatu yang mungkin bisa dijadikan petunjuk atau bukti, tetapi sayangnya dia tidak menemukan apa-apa di sana, sehingga dia pun pergi meninggalkan tempat itu, walaupun jendela kontainer masih menyimpan misteri bagi dirinya. Dan lagi-lagi tepat di parkiran mobilnya, dia melihat beberapa mafia dengan seekor anjing, di mana para mafia ini akan menyita mobilnya dengan dalih yang sangat simpel hanya gara-gara tempat ini wilayah kekuasaannya, sehingga Frank pun hanya pasrah memberikan kuncinya. Tetapi sebelum tiba di tangan si mafia ini, tiba-tiba
Yaps, Frank akhirnya memporak-porandakan semua mafia ini dengan menggunakan dua ilmu sekaligus, yakni kungfu dengan ilmu pendengarannya yang benar-benar sangat sensitif. Ya, walaupun akhirnya dia tidak bisa mengelak juga dari peluru yang kecepatannya terlalu kencang daripada gerakannya yang hanya sebagai manusia biasa. Setelah terbangun dari pingsannya, dia pun dikagetkan dengan keberadaannya sekarang yang tiba-tiba sudah berada di sebuah rumah yang ternyata pemiliknya adalah seorang wanita bernama Alma dan ini parasnya. My name is Alma. Seorang perawat yang kemudian mencoba menolongnya dan bahkan berharap lebih jauh dari situ, tetapi singkat ceritanya karena si Frank ini sudah bersumpah untuk diam, maka dia pun segera pergi dan meninggalkan rumah si Alma ini. Dan menariknya, seekor anjing yang pernah ditoyor oleh si mafia kemarin tiba-tiba tertarik dan mengikuti si Frank, sehingga mereka pun pergi bersama-sama dan selanjutnya mereka menjadi sangat akrab. Dan keesokan harinya saat sedang bermain dengan teman barunya, tiba-tiba Portation security dog. sampai di LKP, lokasi kejadian perkara, Frank pun memberikan teman barunya ini kain bekas pakaian istrinya yang kemudian jejaknya akan ditelusuri oleh si teman barunya ini. Dan menariknya, misteri jendela kemarin akhirnya mencuak dan membuatnya begitu yakin jika penghuninya pasti menjadi saksi atau malah menjadi tersangka dalam kasus kematian keluarganya. Was there that night? They would have been the perfect witness. Maybe even the perfect killer. Hingga malam pun tiba, dia menunggu si penghuni kontainer tersebut, tetapi malah kabur setelah melihat ada orang yang mengintainya, sehingga dia pun pergi mencari si Alma kembali untuk mencari informasi tentang si penghuni kontainer tersebut. Sesampainya di hadapan si Alma ini kemudian menuturkan jika dirinya sering melihatnya tetapi tidak pernah berbicara langsung, tetapi yang pada intinya orang sekitar menyebutnya dengan Pak Shiver. Lanjut, Alma pulang, Frank pun pergi. Dan belum juga masuk di rumahnya, si Alma ini sudah dihampiri oleh para mafia untuk meminta obat yang sering selalu dipesannya secara paksa pada si Alma ini. Tetapi si Alma yang sudah fix bertobat menolaknya dan takut dosa dan untunglah si Frank ini datang dan menolongnya tepat pada waktunya, karena jika tidak maka si Alma ini bisa dipastikan namanya akan menjadi sangat panjang sesuai dengan artinya almarhum. Paginya Alma menceritakan kembali tentang Pak Shiver si penghuni kontainer kemarin, bahwa Pak Shiver ini memiliki penyakit sering batuk-batuk yang ternyata Frank sudah mengenal Pak Shiver ini sebelumnya dan ini orangnya. How about you just turn your ass around and get the fuck out of here? Alhasil setelah membuatnya babak belur, Frank pun kemudian menanyakan tentang insiden 1 tahun yang berlalu, dan benar saja Pak Shiver ini ternyata mengetahui semua insiden saat kejadian tersebut. I saw what happened that night. Pak Shiver ini lantas kemudian meminta maaf atas segala perbuatannya yang tidak berani melaporkannya pada petugas tempat, sebab dia juga sangat ketakutan karena yang melakukan perbuatan mohon maaf biadab tersebut dilakukan oleh oknum petugas yang memang mohon maaf lagi biadab yang ingin merusak reputasi petugas tempat. Wow. What could I do? Huh? I don't need no more trouble with cops. I got rid of it. I needed the money, man. I'm sorry. Keesokan harinya, Frank mendatangi kantor petugas tempat dan menyelinap masuk ke ruang kantor Bill, petugas yang ditemuinya di awal tadi, di mana dia akan mencari nama petugas yang berpatroli di lokasi malam kejadian tersebut. Dan alangkah kagetnya dia di sana setelah melihat nama yang muncul adalah wajah si Rudy yang pernah menasihatinya beberapa bulan yang lalu. Wow.
Dan untuk memastikan benar atau tidaknya, maka si Frank ini melakukan pengintaian terhadap si Rudy ini, dan itu dilakukannya terus-menerus hingga beberapa hari. Sampai-sampai harus mengganti mobilnya supaya tidak dicurigai oleh si Rudy. Dan tepat saat si Rudy ini sedang mengambil kunci di pot bunga teras rumahnya, disitulah Frank akhirnya mengetahui jika kelemahan terbesar rumahnya ternyata terletak pada pot rumahnya. Maksud saya pot bunganya yang berada di teras rumahnya. Hari demi hari dilakukan pengintaian. Setelah berhasil masuk ke dalam dan berharap menemukan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai petunjuk, tiba-tiba tanpa sengaja dia menemukan serat kuning keemasan tepat di tanda lokasi pakaian seragamnya si Rudy yang persis pernah diceritakan oleh petugas Bill sebelumnya bahwa ada serat kuning keemasan di tangan korban, dan sebelum akhirnya dia menemukan bukti-bukti lainnya yang berada di dalam tasnya si Rudy. Dan tiba saat Rudy pulang, betapa kagetnya dia melihat hasil jebretan kameranya sudah berada di depan rumahnya yang membuktikan jika Frank ini pernah masuk dan mengacak-ngacak isi rumahnya, sehingga singkat ceritanya berlokasi di LKP, lokasi kejadian perkara. Frank mengundang resmi si Rudy ini untuk menemuinya di lokasi tersebut tepat pukul 11 malam nanti. Alhasil si pengacara dan si petugas ini pun bertemu, tetapi mereka tidak untuk berdebat di atas meja hijau, malah mereka berdua akan membuktikan siapa yang paling jantan dan tangguh di antara keduanya. Apakah si Rudy yang sering beradu di atas ring tinju ataukah Frank yang baru saja belajar dari sebuah buku. Dan keduanya pun bertemu. Frank yang benar-benar sangat murka dan tanpa basa-basi si Rudy ini langsung juga mencabut pistolnya, sehingga perkelahian baku hantam di antara keduanya pun tak terhindarkan. Dan dengan jurus andalan bantingan kuncingan tendangan kungfu pukulan yang sudah dipelajarinya, dia mampu meredam serangan-serangan si Rudy ini yang sudah jelas-jelas memiliki jam terbang lebih tinggi di kancah internasional ring tinju, walaupun ternyata semuanya ilegal. Dan kemudian saat peluang besar itu berpihak kepadanya untuk melenyapkan si Rudy ini dari muka bumi, ia kemudian teringat dengan kata-kata bijak bahwa balas dendam terbaik adalah tidak berubah seperti musuhmu, sebab itu akan membuatmu tidak lebih baik darinya jika engkau melakukan hal yang sama. Sehingga dia hanya memberikan sebuah peringatan sederhana berupa sedikit tonjolan, dan itu sangat-sangat normal untuk para kaum Adam yang sedang berjihad demi keluarganya. Tamat yang sangat menonjolkan. Would make me no better than him. Setelah kejadian kemarin, akhirnya si Rudy dimasukkan ke jeruji besi dan dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku di daerah setempat. Dan entah bagaimana nasibnya Frank selanjutnya. Siapa yang akan mengurus rumahnya, siapa juga yang akan menemani siang dan malamnya, hanyalah doa yang bisa dipanjatkan. Semoga semuanya cepat berlalu dan kebaikan yang selalu datang menyertainya. Amin. Dan akhirnya kita bisa bercermin dari film ini bahwa kesadaran untuk sebuah kesetiaan begitu berharga, jauh berharga dibanding nilai kesadaran untuk sebuah pencapaian. Untuk itu jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Saya dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.